Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi. Seorang mantan TNI yang dipecat di era pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ya, pemecatannya itu dikarenakan menghilangkan nyawa seorang petani kecil. Dia ini sangat membenci Pak Jokowi. Padahal, ya, Pak Jokowi tidak berbuat kesalahan apapun. Dia dipecat pun karena kesalahannya sendiri. Tahun 2020 dia membuat surat terbuka kepada Bapak Joko Widodo, ya, meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dan karena itu juga dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Kali ini dia berbicara mengenai Bapak Joko Widodo. Dia bilang ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan plek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik dan seperti seolah-olah gemetaran, yang tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezoliman, kebohongan, kedustaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Buat kau, ya, kalau Joko Widodo di wajahnya itu ada flek hitam, itu biasa terjadi oleh orang yang sudah berusia lanjut. Pak Jokowi itu kan tidak muda lagi. Kita biasanya kalau umur kita sudah 50 tahun ke atas, kulit kita ini sensitif. Kadang ya cuaca panas atau cuaca terlalu dingin itu bisa membuat kita nih plek-plek di kulit kita. Jadi tidak ada yang luar biasa. Kenapa mesti disangkut pautkan dengan karma lah, kutukan lah? Seolah-olah kau ini macam tak punya agama. Kau bilang kerutan, nampak tua. Umur Jokowi 63 tahun, wajar kalau dia kelihatan tua. Ya, kalau kerutan di wajah seumuran Pak Jokowi itu sudah wajar. Kita aja yang berumur 50 tahun lebih, ya, itu sudah pasti ada kerutan. Itu udah semula jadi, manusiawi. Jadi nggak ada yang yang luar biasa. Ya, kau bilang kan menimbulkan pertanyaan, apa yang mau ditanyakan? Hanya orang bengak lah yang mempertanyakan orang yang sudah berusia 63 tahun ada kerutan di wajahnya. Ya, menimbulkan atau spekulasi. Itu spekulasi kan bagi kalian ini pembenci Pak Jokowi. Yang berpikiran itu ya kan tak waras. Orang yang waras, ya, plek hitam di wajah Pak Jokowi, kerutan di wajah Pak Jokowi itu wajar karena dia sudah 63 tahun. Terus dibilang dia, ya kan, Pak Jokowi ini kata dia melanggar sumpah mubahalah. Joko Widodo tidak pernah bersumpah mubahalah atas kezoliman. Sekarang ku tanya sama kau bicara kezoliman. Coba kau berkaca diri. Kau menghilangkan nyawa seorang petani kecil hanya karena mencuri ya singkong parut. Kau hilangkan nyawanya. Gak zolim kau namanya. Sementara Joko Widodo ya membangun, ya kan, pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke untuk memudahkan rakyat Indonesia ini transportasinya. Tuh saudara-saudara kita di pedalaman sana yang selama ini tidak pernah menikmati aliran listrik. Semenjak Joko Widodo menjadi presidennya, semua sudah mendapatkan aliran listrik. Jadi yang zolim yang mana? Jokowi kah yang zolim yang membangun negara Republik Indonesia ini? Atau kau yang sudah menghilangkan nyawa seorang petani kecil? Kau bilang kan? Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja, sehat-sehat saja, drama ini jangan cepat berakhir. Kalian yang main drama. Joko Widodo ya bukan seorang yang suka bermain drama. Dibilang dia karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini. Iya, menarik bagi kalian karena kalian ingin menjatuhkan reputasi Jokowi tapi tidak bisa. Dibilang dia lagi karena nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ya nggak ada habisnya. Kalian menghujat Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Dibilang dia karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Di mana ya seorang Joko Widodo merugikan bangsa dan negara?
Joko Widodo membawa kemajuan negara Republik Indonesia ini. Di luar negeri sana dia sangat dihormati orang, tapi miris di negaranya sendiri, ya kan, dia dihina, difitnah, dicaci maki oleh kaum orang-orang seperti kau ini. Dibilang dia kan, kalau apa yang saudara lakukan rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maksudnya yang muka-muka Pak Jokowi itu, makanya tentu drama ini berakhir dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia yang mana? Jangan bawa masyarakat Indonesia. Bilang aja kau dan kelompok kau. Dibilang dia masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum ya, yang berakal sehat. Kalau kau berakal sehat, nggak mungkin kau itu menjatuhkan nama mantan presiden yang sudah membangun negara Republik Indonesia di selama 10 tahun. Dibilang dia kan, ya yang kata dia yang masyarakat Indonesia termasuk dia, kata dia secara umum yang berakal sehat ingin melihat Jokowi sehat sehingga bisa menghadapi semua proses-proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan yang akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan. Kesalahan yang mana yang bisa memenjarakan Joko Widodo? Aku tanya sama kau. Nanti di pengadilan dibuktikan kawan kau kah yang masuk penjara atau Joko Widodo? Dibilang dia kan, dan tentunya harus dimiskinkan. Kenapa Joko Widodo mesti dimiskinkan? Jokowi bukan koruptor, ya. Dibilang dia karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Jokowi yang begitu luar biasa merugikan rakyat. Kebijakan Jokowi yang mana yang merugikan rakyat? Nah, kebijakan Jokowi yang membuat pembangunan, kebijakan Jokowi yang sudah mengambil Freeport, kebijakan Jokowi yang mengembalikan Rokan Mahakam kepada Pertamina, kebijakan Jokowi yang membubarkan Petral, kebijakan Joko Widodo yang memberikan kartu KIS, kartu KIP, ya, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kecil. Hah? Kebijakan Jokowi yang mana? Ya, yang merugikan rakyat Indonesia. Semua kebijakan yang dibuat Joko Widodo adalah menguntungkan rakyat Indonesia. Terus dibilang dia, kita lihat Jokowi sekarang mulai panik. Kalian yang panik karena kalian tak bisa menjatuhkan Jokowi. Jokowi biasa saja. Dibilangnya tak berdaya, tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Memangnya kau tinggal di rumah Pak Jokowi? Kau tahu Jokowi itu tidak nyenyak tidur, tidak enak makan? Terus dibilang dia, ya itu yang terjadi katanya. Pak Jokowi tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Terus kata dia kan, coba lihat wajahnya Jokowi sekarang berubah loyo sayu. Jokowi Widodo wajahnya dari awal dia jadi presiden sampai sekarang seperti itu. Ya, yang loyo, yang sayu itu, kalian ini para pembenci Pak Jokowi yang tidak bisa menjatuhkan ya reputasi seorang Joko Widodo. Terus kata dia seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Aduh, bercermin dirilah sebaiknya. Ya, koreksi diri. Jangan suka seujon kepada orang lain, apalagi kepada mantan presiden. Kadang kita ini ya, kita ya kan menilai orang lain pandai, tapi menilai diri sendiri kita tidak tahu. Keburukan orang lain kita nampak, keburukan diri kita sendiri kita tidak tahu. Jadi buat seluruh Indonesia ya, jangan suka seuzon sama orang lain. Buang kebencian dari dalam hati, ya, biar kau punya ketenangan jiwa. Habis itu kau bilang salam waras, salam nasional. Kau aja nggak waras, apa pula kau mau bikin salam waras? Orang waras tidak akan memfitnah, merendahkan, menghina mantan presidennya. Ya, buat seluruh Indonesia, ya, pandai-pandailah, sudah berulang-ulang saya bilang pandai-pandailah dalam meneliti, ya, menerima satu berita. Kalau ada orang beritanya itu hanya menghina, merendahkan orang lain, tinggalkanlah, nggak perlu dilihat. Masih banyak berita-berita yang bermanfaat, yang membuat kita itu jauh lebih maju ke depannya. Berita-berita seperti ini hanya berita sampah yang hanya menghina mantan presiden kita. Seharusnya kita berterima kasih kepada Joko Widodo.